Sejutaan dapat HP boba? It's bentar. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya Infinix. Meski di akhir tahun doi ternyata nggak habis gitu ya senjatanya ya. Dimana ada Infinix Smart 8, alternatif smartphone sejutaan kecil yang punya desain tuh ala-ala boba kayak gini. Poni layarnya boleh juga ala-ala Dynamic Island gitu. Memori juga termasuk yang lega. So, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Infinix seri Smart ini tuh tahta di keluarganya ibarat tuh kayak anak bungsu lah ya. Seri paling terjangkaunya yang ngasih spek itu bikin kita kayak senyum-senyum sendiri ya, khususnya buat kebutuhan daily santai kayak chatting, scrolling, nikmatin konten yang gitu-gitu lah ya kerjaannya. Dan sebagai informasi aja, Infinix Smart 8 itu ada dua varian, ada yang RAM 3 internal memori 64 atau ada juga yang RAM 43 internal memorinya 128GB. Kalian bisa sesuaikan aja sama budgetnya ya, saran dari gue sih ambil yang 128GB aja karena bedanya itu cuma 200 ribuan aja. Dengan harga sejutaan kecil sih sebenarnya gue nggak ngarep lebih ya, tapi ini seenggaknya Infinix kayak udah ngasih spek yang wow, udah aman buat di kelas sejutaan ya. Kayaknya bikin temen-temen tuh bakal auto girang nih ya komentarnya nih, ini curiga gue aja sih. Dari mulai kelengkapan isi boxnya yang so complete, yes, masih dilengkapi dengan chargeran walaupun 10 watt, ada juga USB-C, dan dikasih hard case kayak gini buat kali perlindungan pertama ya. Ini ngomong-ngomong casingnya nanggung banget sih, kenapa nggak di fullin aja gitu ya, biar lebih safety lah. Secara desainnya ya khas HP sejutaan lainnya yang ngasih tren tuh ala-ala 3 boba kayak gini. Bahkan kemarin juga grup sebelahnya pun juga sama, ngerilis model yang seperti ini dengan harga yang ya beti-beti lah. Buat varian warnanya tuh ada 3, selain warna gold ini tuh ada yang warna black dan juga green. Nah, kira-kira kalian suka yang mana? Meski cuma sejutaan kecil, tapi ya Infinix gak main-main. Ini bodinya tuh berbahan matte yang bebas daripada sidik jari. Ada efek shiny kalau kena pantulan cahaya, dan kepikiran aja ya dikasih glitter-glitter halus kayak gini. Ini juara lah buat bagian desainnya. Ini desainnya tuh pakai model flat frame design ya teman-teman, jadi kayak kotak sudut kanan sudut kirinya kayak lumayan kaku gitu di genggaman. Bagian kanan ini ada side fingerprint ya cuy ya. Bagian bawahnya ini ada pocek audio dan sudah menggunakan USB-C pastinya ya. Terus untuk bagian SIM tray sendiri juga bisa menampung 3 slot ya, jadi teman-teman bisa aktifin 2 SIM plus 1 tambahan micro SD yang infonya itu up to 2 TB cuy. Paling kalau mau dicari kutunya gitu ya, dicari kekurangannya ada pada bagian si speakernya aja. Nih speakernya sebenarnya bisa di adjust hingga 200% gitu, tapi gue sih rasanya kayak kurang bagus lah, kayak terlalu pecah lah nanti kalau misalkan kita pakai volume terlalu tinggi ataupun terlalu rendah pun ya kayak di bawah rata-rata lah. Sisanya ya untuk bagian hardware ini udah baik ya. Yang paling menarik itu adalah di layarnya yang udah menggunakan punch hole, terus kepikiran gitu ya ngasih model ala-ala Dynamic Island kayak gini pada saat pengecasan. Ini sejutaan doang loh, bisa ya kalau niat ternyata. Selain itu layar seluas 6,6 inch ini udah mendukung refresh rate 90Hz, jadinya tuh lebih smooth buat kebutuhan scrolling. Paling resolusi layarnya aja nih yang buat beberapa orang tuh mungkin terasa kurang karena masih XD+, tapi ya wajar ya, wong sejutaan cuy. Terus bagian OS sendiri, ya ini ya buat smartphone entry tentulah dikasih OS yang ringan-ringan aja. Yes, pakai SOS versi 13 berbasis Android 13 Go Edition yang emang membuatnya tuh lebih ringan ya. Ya termasuk untuk aktivitas harian ya, tentunya untuk kebutuhan yang ringan-ringan aja nih, dari mulai ya sosial media, nonton YouTube, TikTokan gitu ya, atau scrolling IG ya udah aman. Meski ya untuk kecepatan dan buka aplikasi sendiri tuh nggak bisa berharap yang gimana-gimana ya Bo. Bila ada sedikit jeda ya wajar aja ya teman-teman karena menggunakan Uni SoC T606 dengan 12 nanometer. Meski begitu ini kalau gue baca-baca sih Infinix klaimnya tuh salah satu prosesor gaming loh. Wah, jadi bagus dong untuk kebutuhan main game kak. Ya bisa-bisa aja sih main game, yang penting dalam kategori game ringan. Untuk kamera sini tuh ada 2, dimana 16MP sebagai kamera utama dan satu lagi tuh kayak buat pelengkap aja, buat pendamping biar nggak kelihatan sepi-sepi banget. Dan ini sebenarnya tambahin 1 boba lagi yang isinya tuh kayak khusus untuk si flashnya. Sedangkan buat kamera depannya tuh dikasih 8MP. Dan ini dia buat hasil fotonya. Selagi di kondisi outdoor, gue tuh rasanya hasil fotonya udah oke nih mah buat ukuran smartphone sejutaan. Ya kalau hasil foto kamera sejutaan sih minimal tuh warnanya nggak pucat gitu ya. Dan ini udah bagus teman-teman yang terbilangnya. Walau di beberapa kondisi tuh saturasi warnanya memang terlalu tajam, khususnya itu kalau ketemu warna hijau daun.
Kalau buat foto low light-nya ya HP Android kayak gini nggak bisa terlalu ngarep yang gimana ya teman-teman. Infinix sih udah baik ya ngasih ring LED flash yang cukup berguna buat bantu di kondisi gelap bila dibandingkan dengan LED flash pada umumnya. Iya, kayak lebih cerah gitu ya, meski ya kayak belum merata aja jatuhnya teman-teman ya. Ini contoh perekaman videonya teman-teman, 1080 30 fps dan nggak ada fitur steady, jadi benar-benar kayak ya udah apa adanya lah. Sambil jalan kayak gini lah. Karena hijau biasa ya, suka berani banget warna hijaunya. Oke, kalau ini contoh rekaman kamera depan ya, sama-sama bisa di 1080 pixel, tapi memang tadi pas gue dengerin hasil videonya, itu gue agak salah fokus sama speakernya. Nggak tahu speakernya, nggak tahu mic yang dihasilin daripada videonya, itu suaranya kayak kurang aja, kurang banget bahkan. Cuma kalau nanti lihat aja di hasil kayak gimana di video, boleh aja tulis kolom komentar ya. Tuh, ini perpindahan cahaya bakal kayak gini lah kurang lebih. Terus buat kapasitas baterai sendiri itu 5000 mAh goceng ya, termasuk yang udah besar. Cuma ngecasnya sendiri udah dikasih 10 watt aja, tapi ya udahlah, ngecasnya ditinggal sambil tidur aja ya guys. Oke, jadi itu dia Infinix Smart 8, Smart 8. Mengingat harganya tuh 1,1 jutaan aja, ini mah udah lebih dari cukup ya. Udah terbilangnya bagus buat di kelas harga sejutaan. Ya udah ketara lah Infinix kayak cukup royal gitu ya, ngasih build quality yang udah baik gitu ya. Layar udah kekinian meski masih XT Plus, dan memori juga lega 4/128 GB nya. Dari gue sih yang jadi concern banget itu ada di bagian UI-nya aja gitu ya, sama bagian speaker. Sisanya sih wes oke banget ini Maya. Bungkus lah karet 2. Pedes dong. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya. Jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.